Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tafsir surat Az-Zariyat, dan sekarang kita akan masuk di pembahasan ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila 'alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Artinya, Ibrahim bertanya, apakah urusanmu wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yakni kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah, musawwamatan inda rabbik, yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Para jamaah, ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedatangan tamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana jamuan yang sangat istimewa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada para tamunya, dan juga setelah Allah mengisahkan bahwa ternyata para tamunya ini tidak menyantap hidangan istimewa yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga muncullah rasa takut pada Nabi Ibrahim alaihissalam karena tamunya ini melakukan sesuatu yang tidak wajar, yang akhirnya kemudian diketahui bahwa mereka ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang berita gembira bahwa beliau akan dikaruniai seorang anak yang alim yang bernama Ishak.
Taib. Nah, setelah menjelaskan itu semua, maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan lanjutan daripada ayat, yakni di ayat 31, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa dengan pengetahuannya, yakni pengetahuan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi dan seorang rasul, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menduga para malaikat itu datang dengan tujuan yang lain. Maka itulah yang mendorong Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada mereka ini. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ay ma sya'nukum ayyuhal mursalun. Wa ma turidun ayyuhal mursalun. Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Begitu. Jadi dengan tujuan apa lagi engkau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan rentetan cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada poin ini, akhirnya terjadi dialog yang begitu cair dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada para tamunya. Di sini ada pelajaran bagi kita semua tentang manfaat dari saling mengenal. Manfaat dari saling percaya dan mempercayai. Yakni akan terciptanya suasana yang cair, suasana yang nyaman, suasana yang menyenangkan. Suasana dialog dan diskusi, kemudian ngobrol ya dengan sangat-sangat baik sekali. Dan di sini kita pun bisa merasakan ya bagaimana kalau kita itu berhadapan dengan orang yang sudah kita kenal, apalagi orang yang kita sudah saling mempercayai satu dengan yang lain, dengan ketika kita berhadapan sama orang yang kita belum kenal dia, kita belum tahu siapa dia, dari mana dia, ya. Kemudian latar belakang dia seperti apa. Ini akan sangat berbeda sekali. Nah, disinilah ya Islam mengajari kita untuk saling ta'aruf. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arafu, ya, satu dengan yang lainnya untuk saling mengenal. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka setelah ditanya seperti itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, para malaikat, para tamu Nabi Ibrahim ini kemudian menjawab, Inna ursilna ila qaumim mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Yang dimaksud adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, inilah jawaban para tamu Nabi Ibrahim. Jawaban para malaikat. Bahwa ternyata selain mereka berkunjung bertamu kepada Nabi Ibrahim, kemudian menyampaikan berita gembira untuk Nabi Ibrahim, mereka juga punya tujuan yang lain. Yang akhirnya kemudian diketahui di sini. Bahwa ternyata mereka punya tujuan yang lain, yakni mereka diutus kepada kaum yang mujrim, kaum yang berdosa, yakni kaum Nabi Lut, yakni hum ahlu Sadum. Mereka itu adalah penduduk negeri Sadum, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini mereka disebut sebagai kaum mujrimin. Inna ursilna ila qaumim mujrimin. Mereka disebut dengan kaum yang mujrim. Kenapa mereka disebut dengan kaum yang pendosa? Bikufrihim. Ya, karena kekufuran mereka, wa syirkihim, kesyirikan mereka, wa takdzibihim lirrasul, dan pendustaan mereka terhadap Rasul yang diutus kepada mereka, yakni Nabiullah Lut alaihi salam. Kemudian juga yang masyhur adalah wa fi'lihim al-fahisyah, dan perbuatan fahisyah yang mereka kerjakan.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang penyimpangan sebagian daripada kaum Nabi Lut ini. Kisah tentang Nabi Lut dan juga kaumnya ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan ada sekitar 89 ayat yang menunjukkan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam dan juga para pengikutnya atau kaumnya yang menyimpang. Nah, ini semua menunjukkan betapa besarnya perkara penyimpangan mereka ini, di mana para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyimpangan ini ya sangat-sangat merugikan lahir dan batin manusia, merugikan dunia dan juga agama serta akhirat mereka. Jika orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum Nabi Lut tidak bertobat sebelum kematiannya, maka kerusakan akan terjadi di mana-mana. Dan sangat ma'ruf sekali penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, di samping kekufuran mereka, pendustaan mereka terhadap Nabi Lut, juga mereka punya akbar jaraim, ya, yakni sebesar-besarnya jarimah, sebesar-besarnya keburukan, kekejian, ya, sebesar-besarnya perbuatan dosa, yakni ityan ar-rijal syahwah, mendatangi sesama jenis, ya, mendatangi sesama jenis dengan syahwat. Maksudnya adalah mereka berhubungan dengan sesama jenis. Dalam istilah yang familiar adalah mereka punya penyimpangan di dalam masalah seksual yang disebut dengan homoseksual. Dan ini pernah kita bahas di pembahasan surat At-Tahrim. Kita juga pernah membahasnya di pembahasan surat Al-Qamar dan juga pembahasan surat An-Najm. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan linursila alaihim hijaratan min tin. Melanjutkan jawaban daripada para tamu Nabi Ibrahim ini, yakni para malaikat. Jadi kami diutus kepada kaum yang mujrim, linursila alaihim hijaratan min tin. Nah, inilah alasannya kenapa mereka diutus kepada kaum yang menyimpang itu. Yakni agar kami menimpa kepada mereka dengan batu-batu. Menimpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Dari tanah yang keras. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang ditandai dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Inilah alasan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah untuk menimpakan azab kepada sebagian kaum Lut alaihi salam. Ya. Linursila alaihim. Nah, inilah bentuk azabnya. Ditimpakan kepada mereka itu hijaratan min tin. Dikatakan oleh para ulama hijaratan min tin yakni matbukh bin nar, yakni tanah keras yang telah dibakar. Musawwamatan, yang telah ditandai. Maksudnya adalah ala kulli hajarin ismu sahibih. Tertulis nama dari tiap-tiap batu itu, nama orang yang akan dibinasakan. Jadi siapa yang akan terkena oleh lemparan batu itu, maka di situ sudah tertulis namanya. Di batu itu sudah tertulis namanya. Wadzalika fis sama qabla an tunzila ilal ard. Dan itu sudah tertulis mulai dari atas langit sana, sebelum diturunkan menjadi wasilah azab bagi mereka yang ada di atas permukaan bumi. Nas'alullah al-afa wal-afiyah wassalamah. Na'udzubillah min azabillah. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedemikianlah ya dahsyatnya azab yang ditimpa oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi mereka dihujani dengan batu, ya, batu dari tanah yang dibakar, berarti batu itu keras, begitu ya. Walaupun dari tanah, karena dibakar maka menjadi keras.
Ya, sebagaimana yang kita tahu, ya tanah itu ketika dibakar dia akan menjadi keras sekali. Ditambah lagi musawwamah. Di batu itu sudah tertulis nama orang yang akan terkena lemparan batu itu. Nah, di sini ada faidah bagi kita bahwa nama yang sudah tertulis di batu-batu tersebut ini tidak akan pernah bisa selamat dan juga tidak akan bisa lari dari azab Allah. Jadi si batu yang sudah tertulis nama orang yang akan kena azab ini, dia akan mencari, ya. Dia akan mencari dan akan mengenai orang yang tertulis namanya di batu tersebut, sehingga mereka tidak bisa meloloskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita di antara sabab mereka itu diazab. Allah katakan lil musrifin. Jadi sababnya itu karena mereka adalah orang-orang yang musrif, melakukan israf, melakukan sikap melampaui batas. Ini menunjukkan bahwa melampaui batasan dari batasan-batasan Allah dan Rasul-Nya ini termasuk dosa yang sangat besar yang bisa mengancam keselamatan dunia dan juga akhirat kita. Makanya dalam Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh melampaui batasan-batasan Allah dan juga Rasul-Nya. Tilka hududullah, wa may yata'adda hududallah. Ya, itulah batasan-batasan Allah. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka dia akan celaka, dia akan binasa. Dia termasuk orang-orang yang fasik dan dia akan diazab. Wal'iyadzubillah. Nah, israf, ya, israf ini sangat berbahaya sekali. Orang yang berlebih-lebihan melampaui batasan. Ya, dalam urusan dunia saja kalau orang melampaui batasan, maka ini madarat. Madarat. Urusan makan dan minum kita dibimbing. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Tidur pun demikian, jangan berlebih-lebihan. Melakukan aktivitas duniawiyah, jangan berlebih-lebihan. Ya. Karena semuanya itu akan madarat. Maka lebih-lebih lagi di dalam beragama. Wala taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya. Inna din yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalabah. Siapa yang memberat-beratkan dirinya di dalam beragama, maka pasti dia akan terkalahkan. Maka berhati-hati dari israf. Ya. Berhati-hati dari israf yang bisa membinasakan siapapun. Nah, termasuk israf di dalam masalah hubungan seksual. Islam benar-benar membimbing kita ya bagaimana melakukan hubungan seksual sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan tidak boleh melampaui batasan. Taib. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, yakni di negeri kaum Lut itu. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami tidak mendapati di dalamnya, di dalam negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, yakni Lut dan beberapa pengikutnya. Di sini para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, yakni di negeri kaum Lut. Nah, ini proses ya ketika akan terjadi turunnya azab. Orang-orang beriman yang ada di negeri itu, mereka disuruh keluar dulu. Mereka disuruh keluar. Apa fungsinya? Ya, supaya mereka selamat dari azab. Supaya mereka selamat dari azab. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kalimat minal mu'minin. Di situ ada kalimat minal mu'minin. Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang ada di dalam negeri tersebut. Jadi yang dikeluarkan itu minal mu'minin. Ini ada isyarat di dalamnya.
isyaratan ila anna sababa najatihim huwa imanuhum. Di sini mengandung isyarat bahwasanya sabab selamatnya mereka dari azab tersebut adalah iman yang ada pada diri mereka. Disinilah istimewanya keimanan. Para jamaah, ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Iman ini akan menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini yang akan menyelamatkan dunia dan juga akhirat kita. Lihat di sini, orang-orang yang disuruh keluar supaya selamat dari azab ternyata adalah orang-orang yang beriman. Berarti selain daripada orang-orang beriman, maka mereka akan binasa, akan terkena azab tersebut. Berikutnya, fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Maka kami tidak mendapati di dalam negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Maksudnya adalah Baitul Lutin, yakni rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Jadi para malaikat tadi hanya menjumpai sebuah rumah saja, yakni rumah Nabi Lut alaihi salam dan juga penghuninya yang muslim. Dikisahkan ada sekitar 13, hanya 13 orang saja. Termasuk di dalamnya adalah 2 putri daripada Nabiullah Lut alaihi salam. Jadi ternyata yang selamat, yang disuruh keluar sehingga mereka selamat dari azab itu hanyalah sedikit saja. Hanya hitungan belasan, artinya tidak banyak. Nah, kalimat ghaira baitim minal muslimin, di situ ada kalimat minal muslimin. Ini pun menjadi isyarat untuk kita semua, ila anna sabab najatihim huwa islamuhum. Bahwasanya sabab selamatnya mereka dari azab itu adalah Islamnya. Maka iman dan Islam disepakati oleh para ulama ya merupakan seagung-agungnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan dunia dan juga akhirat kita. Menyelamatkan kita dari azab dunia, juga dari azab kehidupan akhirat. Maka siapapun yang sudah memiliki nikmat iman dan Islam ini wajib baginya untuk mempertahankannya dan terus meningkatkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Perhatikan di sini. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, Allah perintahkan supaya mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah itu disyukuri, ya tidak dikufuri. Allah itu ditaati, tidak didurhakai. Ya Allah itu dicintai dan jangan sampai dibenci. Begitu ya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya Allah itu diimani, jangan dikufuri. Itulah hakikat daripada ketakwaan. Orang beriman disuruh bertakwa. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Iman dan Islam ini benar-benar nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan kita tingkatkan iman dan Islam kita. Para ulama menjelaskan iman dan Islam ketika disebutkan berbarengan, maka Islam itu berkaitan dengan makna zahir, sedangkan iman berkaitan dengan makna batin. Ya. Sehingga iman dan Islam ini akan menjadikan lahir dan batin seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan Islam inilah yang akan mengantarkan kepada derajat ketakwaan yang tinggi. Dan itulah sebaik-baik bekal bagi manusia. Ya, semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari ayat ini kita bisa mengambil faidah, kita bisa memetik satu manfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Di sini para ummahat wa akhwat fillah, ada teladan bagi kita semua. Dari kisah Nabi Lut ini ada teladan bagi kita. Apa itu? Mempertahankan iman
dan Islam di tengah lingkungan yang buruk. Perhatikan di sini. Ini negeri Sadum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ternyata selamat mengikuti ajaran Allah, ajaran Nabi Lut alaihi salam, itu hitungannya hanya belasan saja. Berarti sisanya semua kena azab. Wal'iyadzubillah. Maka di sini ada teladan bagi kita. Ya, bagaimana Nabiullah Lut alaihi salam dan juga para pengikutnya yang setia, mereka betul-betul bisa mempertahankan iman dan Islamnya, tidak terbawa oleh lingkungan yang rusak, tidak terbawa oleh lingkungan yang buruk. Ya. Dan di sini menunjukkan betapa hebatnya keimanan para nabi dan rasul dan juga para hawariyunnya, para pengikut setianya. Dan masing-masing nabi dan rasul punya hawariyun yang betul-betul mentaati Allah, tunduk kepada aturan Allah, dan juga rasul yang diutus kepada mereka. Begitu. Semakin mereka dekat masanya dengan seorang nabi dan rasul, semakin mereka itu memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui semuanya. Kita mengetahui semuanya bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sezaman dengan Nabi, mereka adalah sebaik-baik generasi. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Jadi bermusahabah dengan Nabi, jelas ini satu keistimewaan tersendiri. Mereka menjadi generasi terbaik umat ini yang ditazkiyah oleh Allah dan juga Rasulnya. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim." Dan kami tinggalkan pada negeri itu satu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksud daripada ayat ini ayat alamah ala ihlakihim, yakni ma'un aswad muntin kal buhairah wa tu'raful an bil bahril mayyit. Jadi kami tinggalkan pada negeri itu satu tanda. Tanda yang dimaksud adalah tanda kehancuran, tanda kebinasaan mereka ini. Berupa apa tanda itu? Dikatakan oleh para ulama ma'un aswad. Ya, berupa air yang hitam, muntin, kemudian sangat bau, ya, bau busuk, kal buhairah, yang selanjutnya membentuk seperti danau. Jadi awalnya mereka itu tumpukan-tumpukan batu yang telah amblas di telan bumi sehingga menjadi danau. Danaunya itu disebut dengan Danau Tabariyah yang saat ini dikenal dengan Al-Bahr Al-Mayyit, yakni laut mati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ada di wilayah daerah Syam, ya, laut mati sangat terkenal sekali. Di dalam ayat ini ada kalimat fiha, ada dhamir fiha, wa tarakna fiha, dan kami tinggalkan padanya, kami tinggalkan di negeri itu satu tanda. Kalimat fiha, kata para ulama, ini aidun ilal qaryatil lati asbahat kharbah. Ini kata ganti ini berpulang atau kembali kepada qaryah, kepada negeri yang akhirnya hancur dan rusak tersebut. Nah, di sini menunjukkan kepada kita semua tadullu ala qudratillahi ta'ala, menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk memberikan azab kepada musuhnya dan juga musuh para rasulnya.
Allah apabila menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab siapapun yang dikehendakinya. Maka kelanjutan ayatnya lilladzina yakhafunal adzabal alim. Lilladzina yakhafunal adzabal alim. Jadi kisah-kisah seperti itu yang kemudian kelihatan tanda-tanda bekas-bekas dan juga peninggalannya, sesungguhnya itu seharusnya melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda seperti ini hanya akan bisa ditangkap oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takutnya muncul dari ilmu dan iman yang ada pada dirinya. Maka di sini ada faidah bahwasanya hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah yang bisa memetik pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu yang diazab dan dibinasakan. Di sini pentingnya iman, di sini pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Lihat, peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang yang punya iman di dalam hatinya, dia akan bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dengan imannya lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tidak ada iman pada dirinya atau dia lemah iman sehingga lemah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kisah-kisah semacam ini hanya seperti kisah-kisah biasa. Kisah-kisah yang kata orang dongeng pengantar tidur, ya, tidak berbekas pada dirinya, tidak menjadi bahan tafakur, tadzakur, tidak menjadi bahan untuk dia menghasilkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar, ya, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Taib. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah Nabi Lut ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa di ayat ini mengandung isyarat bagi kita semua. Apa itu? Jika pada sebuah kota terdapat unsur kekufuran, kefasikan, dosa dan maksiat yang sudah merajalela, maka jumlah orang mukmin yang sedikit tidak bisa menghalang-halangi azab Allah. Saya ulangi, jika pada sebuah negeri, jika pada sebuah kota terdapat unsur-unsur kekufuran, kefasikan, dosa dan juga maksiat yang sudah merajalela, maka jumlah orang-orang beriman yang sedikit itu tidak bisa menghalang-halangi azab Allah. Ya kan? Nabi Lut dan belasan dari pengikutnya itu nggak bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke negeri tersebut. Mereka disuruh keluar oleh para malaikat supaya selamat. Jadi jumlah mereka yang sedikit ini tidak bisa menghalang-halangi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya jika mayoritas penduduk satu negeri itu saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bisa terjaga, terlindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalamnya ada beberapa orang yang durhaka. Walaupun di dalamnya mesti saja ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Namun ketika didominasi oleh orang-orang saleh, didominasi oleh orang-orang yang bertakwa, insya Allah negeri tersebut akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan di sini pula ibu-ibu yang dirahmati Allah memberikan pelajaran kepada kita, ya, pelajaran yang sangat berharga untuk kita punya kepedulian yang besar
di dalam menyelamatkan negeri kita ini, di dalam menyelamatkan bangsa kita ini, dengan upaya terus kita menyebarkan ilmu nafi, ya, mengajak manusia beramal saleh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Karena dengan itulah, ya, kemanfaatan, kemaslahatan, kedamaian hidup akan dirasakan oleh umat manusia. Dan Masya Allah, ya, ketika kaum muslimin, ya, benar-benar mereka memperhatikan masalah ini, maka manfaat dan maslahatnya tidak hanya dirasakan oleh mereka saja. Alam semesta ini juga merasakan manfaatnya. Bahkan orang-orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka pun bisa hidup dengan damai, ya, dengan aman, ya, tanpa ada gangguan sedikit pun, ya. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim, ya, dan juga kisah Nabi Lut alaihi salam bersama dengan kaumnya. Dan tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah semacam ini. Yang paling inti bagi kita semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca, mengkaji, mempelajari dan menghayati, ya, kisah-kisah mereka ini. Bahwa ternyata begitulah nasib orang-orang yang kufur kepada Allah, begitulah nasib akhir, ya, akibat kesudahan, ya, daripada orang-orang yang mendustakan para nabi dan juga rasul. Maka pelajaran berharga bagi kita, kita mesti sami'na wa ata'na. Ya, kita mendengar dan kita taat kepada apapun yang diberikan kepada kita dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk-petunjuk Rasulnya. Kita taati Allah, kita taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat dunia dan juga akhirat, selamat lahir dan batin kita, dan bahagia, ya, kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Taib. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya nanti akan dikisahkan tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, kita bacakan dulu ayatnya. Wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya. Dan dia berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa dia dan juga tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedangkan dia melakukan pekerjaan yang tercela. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Kemudian nanti ada kisah tentang Ad, ya, yang sesungguhnya kisah-kisah ini juga pernah kita bahas di surat-surat sebelumnya. Dan insyaallah ta'ala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah Nabi Musa, kemudian kisah kaum Ad ini di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Dan untuk pengajian saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.